Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها متفق عليه. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لئق أصابعه الثلاثة وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلت القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat beserta salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang budiman, pada kultum yang singkat ini kami mengajak para pemirsa sekalian untuk merenungi dua potong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bacakan di awal kultum ini. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila makan salah seorang di antara kamu, maka hendaklah dia tidak menyapu tangannya hingga dia menjilat tangannya atau menjilatkan tangannya kepada orang lain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan hadis riwayat lain dari Anas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila makan dia menjilat ketiga jarinya. Lalu dia berkata, apabila suapan salah seorang di antara kamu jatuh, maka hendaklah dia memengutnya, lalu menghapus kotoran dari makanan itu, lalu memakannya kembali dan tidak meninggalkannya untuk syaitan. Lalu Rasulullah memerintahkan kami untuk menjilat piring kami. Lalu dia berkata, maka sesungguhnya kalian tidak mengetahui di bagian makanan yang mana berkah itu Allah letakkan. Pemirsa yang budiman, Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Di dalam bulan Ramadan itu tersimpan banyak hikmah yang bisa kita pelajari dan kita renungkan sebagai seorang muslim. Salah satu hikmah yang bisa kita dapatkan dan kita pelajari adalah bahwa Ramadan ataupun puasa yang kita lakoni setiap hari, itu salah satu hikmahnya adalah untuk merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang tidak mampu mendapatkan makanan yang mereka butuhkan sebagaimana kita dapatkan sehari-hari. Itulah makanya kenapa puasa salah satu hikmahnya adalah untuk merasakan derita saudara-saudara kita. Hadis ini mengajarkan kepada kita, jangankan untuk membuang makanan, menyisakan makanan di atas piring kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk menjilati jari jemari kita yang menempel sisa makanan di sana, agar memastikan bahwa tidak ada satu butir pun makanan yang terbuang, di mana perilaku tersebut akan sangat bertentangan sekali dengan spirit dan hikmah pelaksanaan puasa Ramadan yang setiap hari kita lakukan. Tidak bisa kita bayangkan para pemirsa sekalian, siangnya kita melaksanakan puasa dengan harapan merasakan derita saudara-saudara kita yang muslim yang lain yang tidak seberuntung kita. Lalu kemudian ketika azan di maghrib berkumandang, ketika waktu berbuka datang, kemudian kita memakan makanan kita,
menikmati semua makanan yang kita telah siapkan, lalu kemudian kita sisakan makanan itu. Akhirnya perilaku itu tidak sejalan dengan puasa yang tadi siang kita laksanakan. Di siangnya kita berharap dapat merasakan derita kaum muslimin yang lain. Kemudian di maghribnya kita melakukan perilaku yang sama sekali bertentangan dengan apa yang kita lakukan di pagi hari tadi. Oleh karena itu para pemirsa, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi sangat perlu kita renungkan. Dan di hadis kedua Rasulullah juga mengatakan, apa alasan kenapa kita tidak boleh menyisakan makanan kita di atas piring-piring kita? Lalu Rasulullah menyuruh kita bahkan menjilati piring yang kita punya. Itu untuk memastikan bahwa semua makanan itu termakan oleh kita. Karena jika kita tidak mengetahui dari butiran nasi yang mana, dari butiran roti yang mana, dari suapan es cendol yang mana yang telah kita suap masuk mulut kita, atau yang masih ada di atas piring kita, Allah letakkan barakah di sana. Oleh karena itu, kaum muslimin, para pemirsa yang budiman, marilah kita menjadi muslimin yang mengindahkan setiap adab-adab makan, kemudian memaksimalkan puasa Ramadan kita, sehingga puasa Ramadan yang kita laksanakan di pagi hari itu mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ketika berbuka kita tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan adab-adab yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja para pemirsa yang budiman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.